Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, jamaah majlis percikan iman, baik yang hadir ataupun hadir langsung ataupun secara online. Kita akan membahas tentang tidak ada tempat aman. Tidak ada tempat aman. Sejatinya manusia itu ingin aman dan selamat, betul nggak sih? Sejatinya kita ini ingin aman, ingin selamat. Biasanya kata-kata, sok mudah-mudahan diberi keselamatan, berarti kan ada aman. Orang yang selamat pasti aman. Orang yang aman selamat itu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah beri saya keselamatan, berarti minta keamanan. Ya. Kalau ba'da sholat, kita selesai sholat, Assalamualaikum, istighfar. Terus, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau pemilik keselamatan. Wa minkas salam. Dan darimu datangnya keselamatan. Jadi kita mengatakan, pemilik keselamatan mah engkau. Dan sumber keselamatan itu engkau. Tabarok tayazal jalali wal ikram. Maha agung, maha mulia, engkau yang punya kemuliaan. Atau kalau kita lihat Ka'bah saat kita umroh, lihat Ka'bah. Karena ketika kita umroh, dari mulai ihlal ihram, kita baca talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Terus diulang. Terus kita dari bandara ke hotel. Dari hotel ke masjid. Dari hotel menuju masjid. Zikirnya tetap itu. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Terus dibaca. Masuk masjid. Masih baca itu. Begitu kita lihat Ka'bah. Hentikan talbiyah. Apa yang kita baca? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau pemilik keselamatan. Wa minkas salam. Darimu sumber keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, beri kami keselamatan dalam hidup. Jadi ba'da sholat, kita minta keselamatan. Ketika kita ibadah yang besar, yang jarang dilakukan, yaitu umroh, haji, itu pas lihat Ka'bah, Allahumma antas salam. Ketika kita bertemu, assalamualaikum. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan. Dari keselamatan itu kita merasa aman. Nah, Ibu, ada doa yang populer. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya. Teman-teman bisa munculkan enggak? Nah, coba lihat Bu. Tok, lihat ya. Ada kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, ini doa supaya kita diberi keamanan dan keselamatan. Ya. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama. Ibu bapak, yang pertama kali kita minta sama Allah itu selamat dalam beragama. Maksud selamat dalam beragama itu kita tekun dalam mengamalkan ajaran agama. Selamat dari godaan-godaan, dari tipuan-tipuan dalam beragama.
kita benar-benar mohon sama Allah beragama itu selamat, lurus. Wa afiatan fil jasad. Dan mohon agar kita ini diberi kesehatan. Afiah itu sehat yang digunakan dalam kebaikan. Maka suka begini, sehat wal afiat. Nah, ada nggak sehat yang digunakan untuk maksiat? Ada. Ya. Anda pikir datang ke diskotik, gutak-gitek, mabok, tidak butuh sehat? Kudu sehat. Matak dia bisa gutak-gitek 2 jam teh. Ya di diskotik, masuk gutak-gitek. Ya, sambil minum khamr, butuh apa? Sehat. Nah sekarang ibu bapak datang ke sini, butuh sehat. Tahajud butuh sehat. Kalau ibu bapak datang ke sini, Anda sehat dan digunakan dalam kebaikan, itu namanya afiah. Jadi afiah itu sehat dan digunakan dalam kebaikan. Jadi tidak semua orang yang sehat itu afiah. Yang namanya afiah itu sehat dan kesehatan itu digunakan dalam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah kami mohon keselamatan dalam beragama. Wa afiatan fil jasad. Mohon sehat jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Mohon ilmu yang bertambah. Ya ibu bapak, ini mah ibu yang hadir ke sini, Anda itu selamat dalam agama. Ya, kenapa? Ibu bapak bisa aja sekarang ini sedang di gasibu atuh. Ya kan? Tapi Anda kok ke sini? Selamat dalam agama. Diberi afiah. Ibu kalau sakit mah nggak bisa ke sini. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang kelihatannya kurang sehat, maksain sini. Kelihatan di wajahnya. Ya, kelihatan agak sepak gitu. ya, tapi hebat walaupun kelihatan flu, pilek, batuk, maksakeun. Nah, terus waziyadatan fil ilmi. Bertambah ilmu wa barokatan fil rizki dan rezeki berkah. Berkah itu gini Bu, rezeki yang kita dapatkan teh halal. Ngapain banyak bari haram? Mendingan halal tapi banyak saudara-saudara. Nah itu namanya, jadi nomor 1 rezeki mah halal. Syukur-syukur banyak. Jadi yang utama itu halal dulu. Nah itu namanya rezeki yang berkah. Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah beri kami kekuatan untuk taubat sebelum mati. Karena kalau orang sedang syakarat baru taubat nggak akan diterima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah pasti nerima taubat hambanya asal dia taubat tidak sedang sakarat. Makanya taubatan qoblal wa rahmatan indal maut. Ya Allah beri kami kasih sayang saat kami mati. Saat kami meninggal itu dapat rahmat. Orang yang meninggal dapat rahmat itu ruhnya tersenyum Bu. Karena kata malaikat itu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga menunggu kamu. Itu namanya orang yang mendapat rahmat ketika mati. Makanya ruhnya mengatakan qaddimuni. Cepat saya kuburkan. Wa magfiratan ba'dal maut. Dan mendapatkan ampunan setelah masuk ke liang lahat. Karena tidak ada yang dibutuhkan oleh manusia saat masuk ke alam barzah adalah ampunan. Buktinya kita disuruh untuk mendoakan agar almarhum diampuni. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan magfiratan ba'dal Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah ringankan hamba dari sakitnya sakaratul maut wan najata minan nar. Selamatkan kami dari azab neraka wal afwa indal hisab dan ya Allah berikan ampunan kepadaku saat hisab. Ini doa itu lengkap banget Bu. Ya, lengkap banget. Kapan bisa dibaca doa ini? Mau ba'da sholat bisa, lagi sujud bisa, di sholat wajib bisa, di sholat sunnah bisa, di tahajud bisa. Ini namanya doa universal. Doa universal itu doa yang bisa dibaca kapan saja yang
selama waktu kita memungkinkan. Jadi yang namanya manusia itu minta selamat, minta aman. Selamat saat syakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut ya. Selamat saat kita sehat. Ya, kita minta afiah. Selamat saat cari rezeki, kita minta rezeki yang berkah, bertambah ilmu dan seterusnya. Nanti doa yang tadi apa minggu depan saya tes satu persatu. Ya, akan saya mulai dari yang tidak berseragam. Eta mah langsung pas minggu depan kadite baru tong diseragam. Ya. Jadi itu dihafalkan ya. Tadi banyak teman-teman yang mengcapture ya, moto. Tapi banyak Ustadz ongkoh di foto tapi tadi apalkan teh aya banyak kan. Dari jauh teh kieu tong. Cak. Da teu dibaca deui. Cuma sekedar di capture. Udah di foto Bu? Udah. Tos apal Masya Allah. Aduh ya Allah, aku terkagum-kagum. Ustadz urang can apal, marena neges apal ya Allah. Tamata kadang-kadang saya teh suka nggak pede sebenarnya ngisi materi di sini tuh. Bayang ibu-ibu sudah hafal, ya hari saya belum hafal. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Berarti kesimpulannya yang namanya manusia mah butuh aman, butuh selamat. Tapi ibu ternyata faktanya ada tempat yang tidak aman. Satu, tidak ada tempat yang aman dari pengawasan Allah. Satu, tidak ada tempat yang aman dari pengawasan Allah. Tidak ada tempat yang aman dari penglihatan Allah. Jadi yang pertama, tidak ada tempat aman dari penglihatan, dari pantauan, dari pengamatan Allah. Tidak ada saudara-saudara tempat yang aman dari penglihatan Allah. Sok sembunyi di mana? Allah akan melihat kita. Nah jadi kita justru bagus nggak kalau punya perasaan, aku tidak aman dari pengawasan Allah. Aku tidak aman dari aku tidak aman dari penglihatan Allah. Bagus nggak? Nah ini kalau ingin selamat, satu kudu merasa tidak aman dari penglihatan Allah. Iya. Kan ibu mah kadang-kadang sok ya. Ani kadeknya cuma kita berdua yang tahu ya. Awas ya tong bocor. Awas ya Ani. Hanya kita ya berdua awas. Mun bocor berarti timane. Berarti dia aman dari penglihatan. Cek Ani teteh. Emang teteh merasa aman gitu? Ya kan orang duaan. Teteh Allah nukatilu. Kita berdua Allah yang ketiga. Jadi jangan merasa aman. Gitu. Puasa itu melatih supaya kita tidak aman dari penglihatan Allah. Puasa itu buktinya sehaus apapun saya di kamar ada sisa minuman. Minum tadi sahur ayah setengah gelas. Tiis. Jaba habis tausiah. Di kamar sorangan. Karena saya tidak merasa aman dari penglihatan Allah, saya tidak berani minum. Jadi kita ini kalau ingin dapat selamat, jangan merasa aman dari penglihatan Allah. Jangan merasa aman dari pemantauan Allah. Jangan merasa aman. Gitu. Maka kan suka ada tulisan, area ini diawasi CCTV. Ya, coba. Jadi dia tidak merasa aman. Jadi mau melakukan kejahatan tuh tidak merasa aman. Gitu. Nah, jadi ibu bapak, kalau kita ingin selamat, kan tadi kita mohon keselamatan. Allahumma ini as'aluka salamatan fiddin. Atau Allahumma antas salamamin. Itu kan kita minta selamat. Nah, termasuk juga Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah beri kami bahagia, selamat dunia akhirat. Nah kalau ingin selamat, kudu
yakin kita ini tidak ada tempat aman dari. Coba lihat surat Al-Mujadalah ayat 7. Surat ke-58 ayat 7. Kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsah illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Nah ini ibu bapak, kita semua harus merasa tidak ada tempat aman dari penglihatan Allah, tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah. Tidakkah kamu perhatikan? Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Mengetahui apa yang ada di langit, seluruh benda-benda langit yang sampai sekarang tak ada seorang ilmuwan pun yang bisa mengetahui berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit ini. Ya, tidak ada ilmuwan, cuma mengatakan sekitar sekian miliar, sekitar, nggak ada yang tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di bumi, apa yang ada di perut bumi. Di bumi itu ada binatang melata, ada binatang yang ada di air. Manusia tidak bisa menghitung itu semua. Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Jadi kalau kita lagi bisik-bisik 3 orang, sebenarnya Allah yang keempat. Ya. Ani wibi kadia si ibu anu kerudungna kayas, anu kayas, pokoknya tilu baris ti dieu. Tilu baris. Tong ditingali manehna keur ningali ka urang. Tong ditingali. Pura-pura ngobrol ya, orang pura-pura ngobrol. Pernah kejadian gitu? Anda pikir itu aman dari penglihatan Allah? Enggak aman. Enggak aman. Tidak ada pembicaraan rahasia bertiga kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhun. Tidak ada pembicaraan berempat kecuali Allah yang kelima. Wala adna min dzalika. Tidak ada pembicaraan yang kurang dari itu. Kurang dari 2, kurang dari 1. Atau lebih dari itu. Lebih dari 3, 6, 10, 100. Mau kurang, mau lebih. Illa huwa ma'ahum. Allah hadir membersamaimu. Aina makanu. Dimanapun kamu berada. Jadi kalau kita ingin selamat. Kudu merasa tidak aman dari penglihatan Allah. Masalahnya setelah itu tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah akan tunjukkan, Allah akan paparkan apa yang manusia kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala sesuatu.
Jadi sebenarnya Bu, kalau ibu ya lihat sendal berantakan, ku ibu diberesin, ada catatannya. Ibu lagi ngeberesin sendal. Termasuk ibu lagi ngawut-ngawut sendal batur. Itu kelihatan. Kan ada sendal ngejejer. Ku anda teh ku kaki tadi kan. Wak, wak, dap aja. Aya teh nu kitu. Aya. Kan orang teh ningali sendal teh meni berantakan gitu. Dibereskeun. Tah Allah tahu. Summa yunabiuhum. Allah kasih tahu apa yang kamu kerjakan. Tapi di dia aya jamaah oge sendal geus baris sajajar. Karena dia baru datang, diinjek, terus dia langsung di tengah, nyek, golepak sendal itu, golepak, lalu sendal dia nongkrong, bleb. Geus gitu teh butut di sendalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin, kan kita bahas tadi di permulaan, kita ini minta selamat. Allahumma antas salama minkas salam tabarok tayyadal jalali wal ikram. Minimal nu itu we. Apal kita semua tiap ba'da sholat. Ya Allah darimu keselamatan, beri hamba keselamatan. Tah kalau ingin selamat, kita kudu merasa tidak aman dari penglihatan Allah. Nah, merasa tidak aman dari penglihatan Allah alias kita yakin Allah selalu melihat kita, itu membuat kita jadi hati-hati, kita jadi waspada, kita menjadi tidak sembarang ngomong, sembarang menilai karena Allah Maha Tahu. Maka kalau kita takut kepada Allah di saat tidak ada seorang manusia pun yang lihat kita, dosa-dosa kita diampuni. Nah, coba lihat di surat Al-Mulk ayat 12 sampai 14. Surat 67. Oke, sudah ada Pak? Sudah ya. Kita baca ta'awuz surat Al-Mulk ayat 12 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Sahabat Majelis Percikan Iman, kita ingin selamat dunia akhirat. Kalau ingin selamat, harus punya perasaan tidak aman dari pengawasan. Kalau kita merasa tidak aman dari pengawasan Allah, maksudnya kita tuh selalu merasa diawasi, dilihat, ditatap, maka kita akan dapat ampunan. Nih coba lihat ayatnya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Kita tidak melihat Allah, tapi kita merasa takut dengan Allah. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala besar. Rahasiakanlah perkataanmu. Wa asirru qaulakum sok. Rahasiakan perkataanmu. Awijharubi atau nyatakan. Innahu alimum bidzatis sudur. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Jadi gini Bu, bagi Allah mah yang diomongkan, yang tidak diomongkan sama aja. Allah tahu. Katakanlah. Allah tahu. Tidak kamu katakan, Allah tahu. Ibu pernah enggak kata suami teh, "Mah, tolonglah bikinin kopi." Ya Bu bikin, tapi hati Ibu tuh ini juga raja. Aduh. Puguh ieu keur riweuh. Ini da bikin kopi mah atuh bisa sendiri ke. Ini barik ya. Allah tahu enggak? Ibu sok menggerutu gitu enggak? Oh enggak, karena ibu orang yang diampuni, ibu enggak. Jadi jangan dikira kalau menggerutu itu Allah tidak tahu. Tahu. Ya, gitu. Ya. Bapak
Kalau istri lagi cerewet, hati bapak teh cerewet ting awewe teh. Ganeng gitu, cerewet gitu. Nanti inget barudak geus diwawecek tah. Bapak dina hate. Allah tahu nggak? Ayatnya nih. Rahasiakan perkataanmu, nyatakan. Allah tahu segala sesuatu yang ada di hati. Maka kalau hati kita rada kotor-kotor teh istighfar. Lihat di mall, astagfirullahaladzim. Ibu mak ya kerudung nate aneh. Pernah ente? Aku juga tahu. Ibu dia teh entah siapa, dari antah berantah. Ibu lagi duduk sama suami sama anak di restoran. Tak kenal orang itu, ibu-ibu juga lihat. Aneh baju teh. Salah reneh gitu. Ibu gak ngomong sama suami, gak ngomong sama anak. Tapi Allah tahu gak ayatnya? Rahasiakanlah perkataanmu, nyatakan sungguh Allah maha mengetahui. Nah kalau begitu ibu kudu kumaha? Astagfirullahaladzim. Tidak ada tempat aman ya. Engkau tahu apapun ya gitu. Mata orang beriman mas sering istighfar karena mungkin ada terbersit pikiran yang ujug-ujug dengki gitu ya. Lihat orang ya, si suami nate nuntun ke istrinya jika nini dituntun. Kebayang tuh julid kamu kuduna Allah tahu nggak? Karena kan anda mah nggak pernah dituntun ku suami. Iraha kamu dituntun kecuali pas akad nikah etama abis akad nikah geningannya. Ayo pegang tangannya pegang. Nah, kata KUA teh ayo pegang. Harita we kamu mah dituntun teh. Setelah itu mah enggak pernah dituntun. Jadi mun aya nu dituntun teh jiga nini. Tong seserian. Kuduna apa? Astagfirullah. Allah tahu. Allah tahu. Ya kan? Gitu. Ibu lihat di mall istrinya teh geulis teh. Suaminya tuh nggak jelas. Terus hati ibu, uyuhan daek. Pernah ente? Bapak pernah? Uyuhan daek. Mun orangnya embung dah. Tapi dina hate terbersit. Nih. Allah mengetahui segala isi hati. Rahasiakan, nyatakan Allah maha. Jadi jangan merasa aman. Tah kalau tidak merasa aman teh udah keluar teh gini. Mau-maunya laki-laki kayak gitu. Aku mah nggak mau. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu laki-laki tersebut memang nggak keren. Beungharna luar biasa. Kamu kan nggak tahu daripada suamimu kasep bari tebogana naon. Nya mendingan si ibu teh si teteh eta geulis suamina butut ngan beunghar. Mata tong julid kalau jadi orang. Bener teh sih. Tong julid jadi orang. jadi intinya kalau tahu ayat ini nggak ada julid-julid Bu. Kalau ada muncul astagfirullahaladzim ya astagfirullahaladzim. Ada orang pakai HP anyar gitu. Orang ge boga. Terus misalnya Ustadz Aan nya kieu dina hati orang ge boga lege gitu. Pernah nggak gitu? Apa yang harus kita lakukan? Allah Maha Tahu. Ya ayatnya bikin kita memang tidak merasa aman dari penglihatan Allah. Sehingga yang terbersit buruk pun astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Jadi makanya katanya Nabi itu istighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Karena apa? Yang terbersit buruk pun istighfar. Sok bayangkan. Itu saya pas masuk langsung Anda teh dina hati teh komen.
Ini misal komen naon lah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Oh komen gitu. Juga na batik na pamere kamu. Tahu aku juga ada. Tadi beda. Pas saya masuk teh. Juga na batik na dikasih orang enggak gitu. Tong seserian istighfar. Aku beli tahu nggak? Jadi pokoknya mah sekarang kebayang nggak? Kita itu tidak aman dari pengetahuan Allah. Makanya di sini dikatakan wa asirru qaulakum, rahasiakan perkataanmu, awijharubi atau nyatakan. Sok sama aja kamu nyatakan, kamu rahasiakan. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui segala isi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak tahu yang kamu rahasiakan? Apakah Allah, ini kalimat tanya yang untuk menunjukkan, wahai manusia, apakah Allah tidak tahu apa yang kamu rahasiakan? Padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah maha mengetahui dan maha halus maksudnya sedetil apapun Allah tahu. Oh kebayang teta. Jadi tidak ada aman gitu loh. Ibu, orang berbuat maksiat apapun itu karena dia merasa aman dari pengalaman. Merasa aman, maka dia berbuat dosa. Dah kalau tidak merasa aman mah tidak akan berbuat dosa. Bahkan kita pun istighfar. Padahal tidak ada yang tahu bahwa kita itu berpikiran buruk sama orang. Siapa yang tahu? Enggak ada. Tapi astagfirullahaladzim ya Allah. Engkau maha tahu apa yang terbersit di hati saya. Gitu. Ya. Nah satu, kalau kita ingin selamat harus merasa aman dari. Dua, harus merasa tidak aman. Ya. Nah, yang kedua, merasa tidak aman. Tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Yang kedua, tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Kalau tadi mah tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah. Sekarang mah lebih detil lagi, lebih menukik lagi. Tidak ada tempat aman dari catatan ibu bapak. Tidak ada catatan aman, tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Kalau tadi tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah atau penglihatan Allah. Yang kedua mah tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Ibu, apapun tuh ada catatannya. Ya, coba lihat surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Nah ini poin kedua kalau kita ingin selamat. Pertama, tidak ada tempat aman dari pengawasan penglihatan Allah. Yang kedua, tidak ada tempat aman dari catatan. Wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh di sisimu ada malaikat yang mengawasi perbuatanmu. Mengawasi aktivitasmu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah, malaikat mulia di sisi Allah yang mencatat amal perbuatanmu, yang merekam amal perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu sok, Bu, bayangkan. Tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Kalau tadi mah tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah, ini lebih detil lagi. Dicatat semuanya. Nah, abayang, ibu cuma bilang gini, ini misalnya ada yang gak bawa Quran, ada catatannya. Ada yang gak bawa Quran teman ibu, ayo teteh, kan Anda bawa Quran, teman Anda, itu ada catatannya. Ya, masalahnya ibu yang diminta teh kalau dicanak sak Ustaz canak. Nah, jadi kieu saya, abayang tuh. Kayak ya, saya ulangi ya, karena di sini saya lihat ada. Misalnya saya bawa Quran ya.
Ya, saya bilang, ada bawa Quran, saya bilang, Kang, coba ya. Kebayang tuh, itu artinya penguasaan lahan. dikasih lahan untuk lihat Quran, kalau direbut, tos gitu tadi cepengan we, cek ustad teh, buka surat sekian sekian, jadi dia numuka, aku jadi kieu, jadi aku nebeng gitu. Eta ayat catatannya nggak? Ayat. Bu, ada yang kalau mau ke pengajian tehnya, ya bawa buras teh 3. Atas suami teh, mama tumben bawa buras teh, biasanya 1 juga nggak habis. Ente kadang di kiri kanan mama sok ditawisan. Tak kadang mama teh jadi teka bagian aja. Kebayang tuh, ya kan? Saya bawa buras 3, ya kan gitu. Ya, kata istri saya, pap, ini banyak-banyak teh, kan papa mah hiji ge tara habis. Ya kadang kiri kanan ku papa sok ditawaran. Tak kadang aku yang nawarinnya teh ke teka bagian. Puasa ya Allah. Ayat catatannya. Amal soleh bukan. Ayat catatannya. Ibu sayang, bapak, gak ada yang tidak ada catatannya. Suami ibu tidur nanti calangap. Terus calangap. Ibu dengan penuh kasih sayang, mulut suami ibu ditutupkan. Da takut aya nu asup nanon. Terus disimbutan. Suami ibu tahu nggak? Ada catatannya nggak? Malaikat dimimiti nikah, Anda catatan tentang nutup mulut salaki. Wah, sok bayangkan. Tapi ibu nggak pernah ngomong sama suami, nggak pernah gini, ayah tahu nggak tiap malam sejak awal nikah, mama teh kaget, ayah teh calangap, ayah buaya gitu loh. Ayah mama kan tetega, timimiti nikah loh ayah. Ayeuna anak kita udah nikah, sabarahata 27 tahun, mama teh unggal wengi, tutup. Denger ayat catatannya enggak? Makanya jangan diomongin, biarkan sampai wafat dia tidak tahu. Kalau tiap malam mulutnya ditutupkan dan diselimuti oleh Anda. Jelas? Nah karena ibu masuk hayang ka film, da ayah teh sabenerna mah. Nah, kalau nggak ditutupin mulut mah ting jangkrik naon geus ararasup. Ting jangkrik, siraru geus asup kana mulut ayah. Ye, ayah teh kalau lagi tidur ku mamah teh mulut teh sok dikitukeun tahap. Pernah muka dia di talian ku mama. Ku kerudung mama talian hap gitu. Sok sebenarnya. Jadi bu, kenapa ibu kalau udah berbuat baik gak usah diomongin? Nggak ada catatannya. Gak usah diomongin, ada catatannya. Ya, kalau bapak misalnya hari dilihat ku istri mah tepira cuma beli kopi. Istri nggak tahu kalau bapak teh antri dah kopi eta teh kopi nu lagi viral. Viral apa viral? Viral. Lagi viral. Nunggu nate 45 menit satu langkah ya kan? Ya. Tahu nggak? Sebenarnya suamimu itu nunggu antri kopi itu 1 jam. Tapi ku suami teu diceritakeun, cuma bilang, "Mah, ini kesukaan mama." Ya Allah, alhamdulillah ayah. Leung mun istrina teh soleha, jazakumullahu khairan katsira. Ya Allah, ayah, mama teh pengen pisan kopi ini. Berarti Anda orang soleha. Ulah kan hiji. Innalillahi jeung leutik. Ya masa sedot ke habis. Memang Anda teh mun minum teh tut habis langsung. Nah, cuma segini, cuma beli 1. Bapak jangan banyak membela diri. Katakan, engke di akhirat ningali catatanna sia sok, ningali catatan. Aku teh nunggu 1,5 jam, sok tah. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak perlu menceritakan kebaikan kita? Enggak usah lebar sayang. Kenapa? Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apapun yang kamu kerjakan itu dicatat dengan detil oleh malaikat. Detil semuanya. Disitulah maka kita sudah tidak perlu pengakuan dari orang.
apa namanya tuh? Udah nggak usah validasi, ya. Masak, ayah, ayah mau makan malam, makan gitu. Enak ayah, alhamdulillah enak. Dah. Enaknya, empuknya, ya di jam 1 atuh mama. Di jam 1 pada duhur, ku mama teh di kulub. Udah, nggak punya presto dia. Ku mama teh udah di kulub dan bahasa Indonesia, direbus. Mah, meni empuk ya, alhamdulillah atuh. Ayah raos, alhamdulillah. Ibu nggak cerita. Mah, meni empuk ya, nyanya. Tiba ada duhur mamah teh. Sok hitung tah, nepi ka jam 4:30. Ditungguan ku mama, diusak, nyanya empuk atuh raos. Bu, dengan ayat ini Anda tahu tidak ada yang perlu divalidasi. Enggak usah. Ibu masak sakumaha capekna teu kudu divalidasi. Suami bilang nuhun alhamdulillah. Tidak juga kan ayat catatannya. Ada catatannya dengan lengkap. Bapak capek di kantor segala macam. Enggak usah cari validasi istri, ya. Gitu. Bapak pulang, ayah capek enggak? Ya kerjaan mah biasa gitu aja mah gitu. Ayah capek enggak? Astagfirullah mama, maknya gawe teh capek atuh. Ayah teh stres itu. Nah, tapi bapak kalau bapak tahu amal dicatat mah tidak pernah minta validasi ke istri. Aku teh capek, aku teh lelah, aku teh santai we gitu ya. Dengan bisa menafkahi alhamdulillah gitu. Tapi bapak sebenarnya di dalam catatan malaikat tuh perjuangan bapak cari nafkah tuh kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Semua lakukan. Tapi kan bapak tidak perlu ceritakan ke istri dan anak. Kenapa? Ayat catatannya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tahu. Ya. Malaikat mencatat dengan detail, ya. Satu lagi kita bisa lihat ayatnya biar lebih kuat. Surat Qaf ayat 17-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Nah ini ayat menguatkan apa yang jadi pembahasan kita. Tidak ada yang aman dari catatan malaikat. Idh yatalaqqal mutalaqiyan. Ingat ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada kata yang terucap. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Makanya ada istilah malaikat yang mencatat itu raqib dan atid. Artinya malaikat yang mencatat detil. Nah jadi Bu, kalau ingin selamat, satu ingat tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah. Dua, tidak ada tempat aman dari makanya Bu, di sini dikatakan apa yang kamu ucapkan semua ada catatan. Ya. Nah, orang-orang kafir di akhirat itu kaget karena kok semuanya ada di buku catatan. Coba Ustadz, surat Al-Kahfi ayat 49. Baik, sudah ada, kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Sadaqallahul azim. Nah, ini semakin menguatkan. Ingat tadi di awal apa? Kita minta apa? Selamat. Kalau ingin selamat, ingat tidak ada tempat aman dari pengawasan Allah. 2, tidak ada tempat aman dari catatan malaikat. Orang-orang durhaka kaget. Di sini tidak disebut orang kafir. Mujrimin itu orang durhaka, orang yang melanggar. Mau muslim, mau kafir, kalau dia melanggar namanya mujrim. Kitab catatan amal pun diletakkan. Wawudi alkitab, catatan amal diletakkan. Fatarol mujrimina musyfiqina mimma fih. Kamu lihat orang berdosa, orang durhaka, ketakutan lihat apa yang tertulis di dalamnya. Pas lihat catatan itu kaget. Hah? Ya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka berkata, celaka kami. Kitab macam apa ini? Buku catatan apa macam apa ini? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semua tercatat di dalam. Kebayang gak Bu? Ibu Manyun bari bikin kopi. Gitu. Itu tak ada. Fotonya ke Manyun. Iya kan? Catatan nanti ayat. Yang tadi contoh bikin kopi. Kaget ih ayah. Kebayang tuh ayah kan gitu. Ya. Mah coba ayah teh asa pengen nasi goreng. Terus ayah sang nasi goreng. Itu teh ayah film teh. Ibu ker, katel, sampai tidak, kok ayat? Iya ayatnya. Tidak ada yang tertinggal, semua tercatat. Mereka dapati semua hal yang telah mereka kerjakan tertulis di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak menzolimi seorang pun. Jadi begini Bu, makanya nanti kan ari manusia mah kalau di dunia kan bisa mengubah data, bisa memanipulasi saksi, benar nggak? Ya, itu mah udah mafhum lah. Di pengadilan teh bisa aja saksinya disogok, saksi palsu, ya sehingga orang yang tidak bersalah dianggap salah, orang yang salah jadi bebas karena pengadilan dunia mah tidak adil, bisa dibeli, bisa dimanipulasi. Quran mengatakan Tuhanmu tidak menzolimi seseorang. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B, semua ada catatannya gitu. Nah ini semua teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini, ini pahalanya beda-beda. Semua tercatat. Yang bangun dari jam 2 pagi karena ingin ke KI, ke MPI sudah ada catatannya. Ibu yang dari Garut jam 2 terus gugah kan? Terus gugah. Bahkan anu teh bobo panitia nih. Ya kan gitu, mobil geus datang encan, ya kan gitu. Udah jam 3:30, nah Ibu Tuti can datang wae. Nah, eta teh aya catatanna nga-WA, contreng hiji bisi bobo, duka atuh. Gitu kan. Ya anu dari soreang, anu dari Majalaya, ya sama begitu. Ini semua yang hadir di sini catatan amalnya beda-beda. Tak ada yang dizolimi sedikit. Tak ada, ya. Ibu yang datang ke sini, ya, dengan jalan kaki ada catatannya. Nu nebeng gimana Ustad? Iya. Da dia mah nebeng wae saumur hirupna teh. Teteh bade ngaos, bade ngiring gitu, ya.
Besoknya kan nggak enak, kabu ani besoknya bututi ngaos, bade ngiring kenging kang enging. Tah bututi bu ani butita teh, don't worry, ayat catatan orang yang nebeng ke anda teh. Tapi saya minta kalau nebeng jangan mengganggu jalur. Tiasa teh ngalangkung buah batu, tiasa teh. Sakedap, dak sakedap. Ya mau nebeng tong ngarusak jalur. Kan sok aya nu ngarusak jalur, sok aya ustadnya. Pak Am kamana ka buah batu ngiring hayu gitu. Tiasa teh ngalangkung KBIP. Dina hate nebeng jangan ngatur jadwal jalan orang gitu. Aku makan sana ke Jalan Riau, ya kan? Iya sakedika di antasan sakedap, sakedap ya Allah. Ya mau nebeng jangan mengganggu arah kendaraan. Ayat deh, nusok nebeng terus anu ngatur nu ditebengi. Ayat, cece semua tercatat. Jadi sebenarnya ya Bu, sekecil apapun ibu misalnya datang ke sini botram, ya ibu teh selalu nu bawa, ya kan gitu. Botram yuk, ya teteh nya nu nyanaknya, nah, teteh deui. Anu sajen matara, ya kan. Tapi nu orang lain yang nu tara mawa, nu sok aktif ngajak botram. Kan aya orang nu dia nggak pernah bawa, tapi dia paling aktif sambil botram yuk ke MPI yuk. Saumur-umur can pernah bawa dia. Dia mah cuna ngajak hungkul. Saha nu nyanak Bu Tita nya. Ayo botram yuk, Bu Ani nya. Maneh nama ngan ukur botram yuk, botram yuk. Ayat catatanna teteh. Nggak usah buat ayat catatanna. Nah jadi sampai dikatakan semua tercatat, tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Semua yang ada itu lengkap. Dan Allah tidak akan menzolimi orang. Kalau orang tidak melakukan itu nggak ada catatannya. Kalau orang itu melakukan baik ada catatan. Coba Bu, matak kalau kita ini kalau ingin selamat nih. Ingat tidak ada aman dari pengawasan Allah. Tidak ada aman dari catatan malaikat. Yang ketiga, tidak ada tempat aman. Akan dibahas minggu depan. Nukatilu minggu depan. Anu ti Garut sumping deui. Tapi kalau nggak datang di IG, di YouTube ya. Supaya ini berlanjut. Terutama yang dari Garut ya. Termasuk juga. Nah bisa di IG, di YouTube ada lanjutannya minggu depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.